Setiap kali kita melihat sosok yang berhasil membangun perusahaan raksasa bernilai miliaran dolar, otak kita seringkali secara otomatis mencari alasan untuk memaklumi kegagalan kita sendiri. Kita sering menduga bahwa mereka yang berada di puncak itu pasti terlahir dengan privilege yang luar biasa, anak dari keluarga konglomerat, atau lulusan universitas elit luar negeri seperti Harvard dan juga Stanford. Kita mengira ada sebuah karpet merah yang sudah digelar sejak mereka lahir untuk mengantarkan mereka menuju gerbang kesuksesan. Namun, kebenaran di dunia nyata seringkali jauh lebih kasar dan tidak seindah dongeng tersebut. Hari ini, kita akan membedah kisah seorang pemuda dari daerah terpencil yang tidak memiliki satu pun dari semua kemudahan itu. Seorang pemuda yang justru memulai langkah besarnya dari sebuah ruangan sempit yang penuh dengan asap rokok dan juga keputusasaan. Nama pemuda itu adalah William Tanuwijaya, sosok di balik lahirnya salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Sebelum namanya dieluk-elukan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di industri digital, William adalah seorang perantau biasa yang datang ke ibu kota dengan membawa beban ekspektasi keluarga yang sangat berat di pundaknya. Dia bukan anak seorang pebisnis besar, melainkan anak daerah yang harus menyaksikan ayahnya jatuh sakit di tengah masa kuliahnya, hingga dia terpaksa bekerja belasan jam sehari sebagai penjaga warung internet hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Kisahnya bukan tentang bagaimana uang melahirkan uang, melainkan tentang bagaimana keterbatasan, penolakan yang bertubi-tubi, dan keberanian untuk bertahan di titik terendah justru bisa mengubah takdir sebuah bangsa. Melalui video ini, lu akan melihat seluruh latar belakang hidupnya secara jujur, bukan untuk mengagumi kekayaannya hari ini, tetapi untuk belajar bagaimana cara merakit harapan ketika semua pintu di depan lu tampak terkunci rapat. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, Lutfi Jazuli, dan inilah The Mindship, kisah inspiratif. Perjalanan William Tanuwijaya dimulai dari sebuah kota kecil yang bernama Pematang Siantar di Sumatera Utara. Dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana, di mana pendidikan tinggi dianggap sebagai sebuah kemewahan yang harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Ayahnya adalah seorang pekerja kerah putih biasa, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika William lulus dari sekolah menengah, ada satu impian besar yang ingin dia kejar, yaitu kuliah di jurusan informatika di Jakarta. Namun, jangankan untuk membeli tiket pesawat, untuk ongkos transportasi saja, keluarganya harus memutar otak. Pada akhirnya, ayah dan pamannya harus patungan demi membelikan William sebuah tiket kapal laut kelas ekonomi. William harus menghabiskan waktu selama 4 hari 3 malam, terombang-ambing di tengah lautan luas demi menuju ibu kota. Di atas dek kapal itulah, pemuda ini berjanji pada dirinya sendiri bahwa perjalanan melelahkan ini tidak boleh berakhir dengan sia-sia. Sesampainya di Jakarta, William memulai babak baru sebagai mahasiswa di Universitas Bina Nusantara. Menjadi anak rantau di kota semegah dan sekeras Jakarta dengan uang saku yang sangat terbatas tentu bukan perkara yang mudah. Setiap hari William tidak hanya harus bertarung dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk, tetapi juga dengan beban mental yang tak kasat mata. Ada ekspektasi besar dari orang tua di kampung halaman yang telah mengorbankan tabungan mereka demi masa depannya. Di titik inilah, banyak dari kita yang mungkin merasa hal yang sama dengan William. Perasaan takut gagal, cemas akan masa depan, dan rasa bersalah setiap kali mengingat pengorbanan orang tua. Namun, tantangan yang dihadapi William ternyata belum mencapai puncaknya. Di tahun keduanya kuliah, sebuah berita buruk dari kampung halaman datang menghantam dan memaksanya untuk tumbuh dewasa jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan.
Memasuki tahun kedua kuliah, badai itu akhirnya datang tanpa permintaan maaf. William menerima kabar bahwa ayahnya jatuh sakit keras di kampung halaman dan secara otomatis sumber pendapatan utama keluarganya terhenti total. Tidak ada lagi kiriman uang bulanan untuk bayar kos, tidak ada lagi uang saku, dan biaya kuliahnya terancam putus di tengah jalan. Di posisi pelik seperti ini, kebanyakan orang mungkin akan memilih untuk menyerah, mengemas barang, dan pulang ke kampung halamannya. Namun William sadar, jika dia pulang, maka pengorbanan tiket kapal laut dan impian keluarganya akan terkubur selamanya. Dia memutuskan untuk bertahan di Jakarta dan mencari cara apapun agar bisa mendapatkan uang secara instan demi menyambung hidup dan membiayai kuliahnya sendiri. Pekerjaan pertama yang berhasil dia dapatkan adalah menjadi seorang penjaga warung internet atau warnet. Tugasnya tidak mudah. Dia harus menjaga shift malam mulai dari jam 9 malam hingga jam 9 pagi keesokan harinya. 12 jam sehari setiap hari. Bayangkan melelahkannya hidup William saat itu. Malam harinya dia harus terjaga melayani pelanggan warnet di tengah kepulan asap rokok, dan siang harinya dia harus tetap datang ke kampus untuk mendengarkan kuliah dengan mata yang mengantuk berat. Namun, di balik penderitaan fisik itu, warnet justru menjadi berkah terselubung yang mengubah jalan hidupnya. Di tempat kerja yang remang-remang itulah, William mendapatkan akses internet gratis sepuasnya secara cuma-cuma. Di saat anak-anak lain menggunakan internet di warnet untuk bermain game atau sekadar chatting, William menggunakan waktu senggangnya untuk jatuh cinta pada dunia digital, mengulik teknologi baru, dan menyadari bahwa internet adalah masa depan yang akan mengubah dunia. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan susah payah, William memulai karir profesionalnya dengan bekerja di beberapa perusahaan perangkat lunak dan juga game. Di fase inilah, sisi analisisnya sebagai lulusan informatika mulai melihat sebuah masalah besar yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2007, internet mulai diakses oleh banyak orang, dan aktivitas jual beli online lewat forum atau media sosial mulai marak. Namun, ada satu masalah krusial yang merusak ekosistem tersebut, yaitu maraknya penipuan. Pembeli takut mentransfer uang dan penjual jujur kesulitan mendapatkan kepercayaan. Disinilah William bersama sahabatnya Leontinus Alva Edison melihat sebuah peluang untuk membangun sebuah jembatan berupa platform e-commerce yang aman dan juga gratis, yang kelak dinamakan sebagai Tokopedia. Sayangnya, membangun sebuah platform teknologi raksasa membutuhkan modal infrastruktur yang sangat besar, sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki oleh dua anak muda berstatus karyawan biasa ini. Selama 2 tahun, dari tahun 2007 hingga 2009, William membawa proposal Tokopedia ke berbagai pemodal dan investor untuk mencari pendanaan. Disinilah dia harus membentur tembok realitas yang sangat keras karena tidak memiliki latar belakang keluarga kaya atau koneksi ke lingkaran elit. Dalam sebuah momen yang paling membekas di hidupnya, seorang investor bahkan secara terang-terangan mengatakan kepadanya untuk berhenti bermimpi muluk-muluk. Investor itu berkata bahwa semua pendiri perusahaan teknologi sukses di dunia adalah orang-orang yang lahir dari privilege, lulusan universitas top Amerika atau anak konglomerat. Mereka menganggap pemuda asal Pematang Siantar, mantan penjaga warnet ini tidak memiliki kapasitas apa-apa untuk bersaing dengan dunia luar. Setiap pintu yang dia ketuk selalu berakhir dengan penolakan. 2 tahun berturut-turut dihantam dengan kata tidak sudah cukup untuk membuat mental kebanyakan orang hancur. Namun bagi William, penolakan itu justru menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Setelah 2 tahun berada di dalam ketidakpastian yang pekat, sebuah keajaiban kecil akhirnya datang. Di tahun 2009, bos tempat William bekerja yang melihat kegigihan dan kejujuran di mata anak mudanya ini memutuskan untuk mengenalkan William kepada seorang investor. Berbeda dengan investor-investor sebelumnya yang hanya melihat latar belakang dan juga ijazah, investor yang satu ini memilih untuk mempercayai karakter dan ketulusan mimpi seorang William Tanuwijaya. Dengan modal awal seadanya yang berhasil
berhasil dikumpulkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2009, sebuah tanggal yang sengaja dipilih bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik. Itu adalah momen pembuktian bahwa mimpi seorang mantan penjaga warnet dari pematang siantar akhirnya berhasil menembus kerasnya benteng skeptisisme ibu kota. Namun, hal yang paling menginspirasi dari William bukanlah bagaimana dia berhasil menjadi kaya setelah Tokopedia sukses besar. Hal yang paling luar biasa adalah filosofi yang terus dia pegang teguh sejak hari pertama. William sadar betapa sulitnya menjadi orang daerah yang ingin sukses karena ketimpangan fasilitas dengan kota besar. Oleh karena itu, dia tidak merancang Tokopedia untuk menjadi toko online miliknya sendiri yang mematikan bisnis orang lain. Dia merancang platform ini sebagai sebuah panggung bagi jutaan pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia agar mereka bisa berjualan kemana saja dengan kesempatan yang sama adilnya seperti toko-toko besar di Jakarta. Sukses bagi William bukan tentang seberapa tinggi dia bisa melompat sendirian, melainkan tentang seberapa banyak orang yang bisa dia ajak untuk melompat dan tumbuh bersama dirinya. Dari perjalanan hidup William Tanuwijaya inilah kita belajar satu kebenaran penting, bahwa privilege terbesar dalam hidup ini bukanlah uang yang melimpah, koneksi orang tua yang kuat, atau ijazah dari universitas terbaik di dunia. Privilege sejati adalah ketika lu tidak punya apa-apa, tapi lu memiliki keberanian untuk mulai, ketangguhan untuk menerima ratusan penolakan, dan ketulusan untuk terus bertahan di masa-masa paling sulit dalam hidup lu. Jadi, untuk lu yang saat ini mungkin sedang merasa tersesat, sedang menganggur, atau merasa mentok karena keterbatasan latar belakang lu, berhentilah merutuki apa yang tidak lu miliki. Ingatlah bahwa sebuah kapal besar yang bisa membawa perubahan bagi jutaan orang, dulunya bisa saja berlayar hanya dari modal satu tiket kapal laut kelas ekonomi dan sebuah ruang warnet yang remang-remang. Masa lalu lu boleh jadi terbatas, tapi masa depan lu sepenuhnya berada di tangan lu sendiri. Gua Lutfi Jajuli pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah bertahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.